Itu adalah gigitan yang menggemparkan seisi bar. Dan aku akan mendengar, dia tidak akan pernah pergi ke bar lagi karena ada orang-orang bodoh dan tolol di sini. Ambulans sedang dalam perjalanan. Kami akan mengurus itu. Tunggu. Beritahu aku apa yang sedang kamu lakukan. Tapi si diduga penggigit ini bilang dia tidak pernah menggigit siapapun. Atau kami menemukannya di lantai di bar. Ya Tuhan. Kami akan membahas bagaimana sebuah jari yang hilang menjadi pusat dari kasus kriminal ini. Jadi kami sedang meninjau rekaman saat ini. Apakah rekaman itu akan menunjukkan kamu menyerangnya dan menggigit jarinya sampai putus? Maksudku mungkin saja. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Tahun baru seharusnya tentang perayaan, awal yang baru. Namun, tahun baru ini justru berakhir dengan perkelahian di bar. Seorang wanita kehilangan jari kelingkingnya, dan yang lain harus dibawa ke penjara. Ini tanggal 1 Januari 2025. Kami berada di Barron County, Wisconsin, di luar sebuah bar bernama Mr. Bob's. Perayaan tahun baru sedang berlangsung meriah, tapi bagi sebagian orang, awal tahun 2025 sudah dimulai dengan sangat buruk. Aku bahkan tidak tahu, dia juga mengejar putriku. Oke? Bukan aku. Dia juga keluar dan mendorong putriku. Aku minta air dan aku bilang tidak, jari patah. Dia menarikku, mulai memukulku. Aku mendorongnya, menarik rambutnya karena aku merasa ujung jariku hilang. Menurut laporan insiden Departemen Kepolisian Rice Lake, petugas menerima panggilan dari operator pada pukul 12.37 dini hari bahwa seorang wanita berusia 60-an, jarinya yang kelingking digigit sampai putus. Laporan tersebut menyatakan, kutip, operator menyampaikan bahwa pelaku adalah perempuan muda berambut pirang dengan kaos biru. Namun, wanita yang dideskripsikan oleh dispatch tersebut dilaporkan sudah pergi. Ya, apakah ada yang tahu siapa Rob? Kemari. Jangan, polisi ada di belakang kita. Apakah ada yang tahu siapa dia atau tidak? Tidak. Kami tidak tahu. Aku tidak peduli soal siapa dia, tanyakan saja pada bartender. Yang aku pedulikan hanyalah aku butuh bantuan. Kalau kami bisa menemukannya, apakah Anda ingin mengajukan tuntutan terhadap wanita ini? Aku ingin dia ditangkap. Ujung jariku hilang, oke. Aku hanya memperjelas berdasarkan apa yang baru saja dia katakan. Jari aku benar-benar hilang, seluruhnya. Iya. Saya mengerti. Kami sudah minum-minum. Kamu sudah minum-minum. Tenanglah. Mereka menuju ke sini, jadi tenanglah. Awalnya kami diberitahu bahwa di Ambler saya tidak pergi ke bar. Ini pertama kalinya saya pernah. Dia memang begitu kan? Saya tahu. Saya mengerti maksudmu. Iya, sangat penting. Aku tidak akan pernah pergi ke bar lagi. Karena banyak orang bodoh dan tolol di luar sana. Ambulans sedang dalam perjalanan. Tunggu. Beritahu aku apa yang sedang kamu lakukan. Kamu berada di suatu tempat tanpa... Aku. Sungguh. Sungguh, siapa yang butuh kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Kehilangan satu jari lagi. Aku tidak akan kehilangan apa-apa. Dan pacarnya cuma duduk di sana begitu saja. Di mana seharusnya? Mulai dari awal dan ceritakan semuanya pelan-pelan kepadaku. Pelan-pelan. Aku keluar untuk bicara dengan anak laki-lakiku. Aku dapat sedikit. Menantuku perempuan. Jauhkan putriku. Aku mendekatinya. Dia menunjuk ke arahnya. Aku bilang, kenapa kamu menjauhkan putriku? Sudah. Sudah 2 kali. Kamu pikir kamu siapa? Aku bilang, kenapa kamu mendorong menantu perempuanku? Aku tidak bermaksud membuat masalah. Kenapa kamu mendorong menantu perempuanku? Tiba-tiba dia mengukulku dan aku menahannya. Dan dia seperti aku. Dia melakukannya lagi. Aku memegangnya turun ke lantai. Dia sama sekali tidak mau melepaskanku. Tidak peduli kapan aku mencoba mendorongnya di bar. Aku mencoba mendorongnya menjauh. Itu tidak berhasil. Jadi kami terus saja berkelahi terus. Dan aku hanya memegang rambutnya karena aku tidak percaya padanya. Tiba-tiba aku merasakan jariku. Aku merasakan dia menggigitku saat kami masih berdiri sebelum kami jatuh ke lantai. Dan itulah alasan kenapa aku tidak mau melepaskannya. Itu karena aku tidak mau melepaskan. Berharap seseorang melakukan sesuatu tentang itu. Tapi tidak ada yang melakukannya sampai semuanya sudah terlambat. Dan jariku entah ada di lantai. Jari kelingkingku ada di lantai. Dia ada di suatu tempat di dalam bar. Tapi biarkan saja. Tapi kamu tadi di belakang. Aku pasti sudah mendengar teriakanmu. Let's go. Tidak apa-apa, aku suka. Ada apa? Dia bilang, aku baik-baik saja. Kamu cukup baik, silakan lanjutkan. Tunggu saja, tidak sabar. Tidak sabar. Tenang saja. Aku di sini untuk bicara denganmu. Oke, jadi jariku. Kelingkingku ada di sisi sana, di pinggir bar itu. Saya yakinkan Anda, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya kembali untuk Anda. Ya Tuhan tolong. Sudah dilakukan padanya. Dia bilang, ya. Kami pasti akan melakukannya. Itu tidak masalah. Tidak, dia tidak ingin harus mengawasi anjing itu. Dia menyerang anak perempuan saya. Kamu menyerang anak perempuannya.
Lalu dia menyerang anak perempuan saya. Dan saya mendekatinya. Dia luar biasa. Begitu satu jatuh, dia langsung membawanya, menggigit putus ujung jari kelingking saya. Mari kita lihat rekaman body cam dari para petugas yang masuk ke dalam bar untuk menyelidiki lebih dalam apa yang terjadi. Ternyata salah satu bartender sebenarnya ingat nama wanita pirang misterius itu. Siapa wanita satunya lagi? Saya rasa namanya Angela. Oke, yang pirang di sini. Tidak, dia langsung lari keluar lewat pintu belakang. Apakah Anda punya rekaman kejadian itu sama sekali? Atau Mike tidak ada di sini sekarang, tapi aku bisa menelponnya dan melihatnya. Apakah Anda tahu di mana pertengkaran itu terjadi? Itu terjadi tepat di sini. Kami berdua, bartender, benar-benar memegang satu orang dan satu laji, lalu mencoba memisahkan mereka. Ya, apakah mereka saling berkelahi dan saling mencabik satu sama lain? Kami sama sekali tidak tahu siapa yang memulainya, tidak tahu apa-apa. Tentu. Satu bilang dia mengatakan sesuatu kepada gadis yang satu lagi, dan gadis yang satunya lagi. Apa nama belakang Angela? Iya, dia datang dan katanya kamu bilang sesuatu. Aku nggak bilang apa-apa. Iya, dia datang ke aku dan dia bilang. Jadi aku duduk di sana. Lalu aku menoleh dan mereka saling berhadapan di dalam kotak. Benar-benar seperti itu. Seperti pisahkan mereka, lalu tarik mereka terpisah. Jadi ternyata cewek itu, aku nggak tahu namanya, tapi dia seorang teman Angela Clark. Clark, CLRK. Dan bagaimana kita tahu? Apakah kita benar-benar yakin 100% itu dia atau... Ya, Oke, semua oke. dia, tapi tidak. Dia menyebut namanya. Dia. Kita semua tahu siapa dia. Dia sudah ada di sini selama ini. Tapi sebenarnya Angela yang memukulnya duluan. Lalu tidak, itu Claire. Baiklah. Dan tepat sebelum dia pergi, dia mendekat lalu memukulnya. Kalian sudah selesai. Sampai jumpa lain kali. Kamu mau itu ditindaklanjuti? Atau kamu cuma ingin melaporkannya? Iya. Baiklah, apakah kamu bersedia membuat pernyataan tertulis untuk saya? Tentu. Oke, apakah kamu merasakan sakit saat itu terjadi? Iya, aku mengerti. Pegang itu di luar pintu. Hold it out the door. Alright. Lalu sekelompok besar orang pergi bersamanya, dan mereka pergi ke arah sana. Aku mengejarnya, tapi dia lari. Ini bukan pembelaan diri lagi. Kami ada di dalam kendaraan. Aku tidak melihat kendaraan. Masuk langsung ke gang. Sekelompok orang baru saja berjalan di gang itu. Laporan kejadian mengonfirmasi nama tersangka adalah Angela Lynn Clark. Tapi dengan begitu banyak orang yang, ya kamu tahu, merayakan tahun baru di bar yang ramai dan bising itu, dia sulit ditemukan. Sampai akhirnya salah satu petugas masuk lewat pintu yang mengarah ke gang di belakang bar. 1, 2. Apakah kamu Angela? Iya, seseorang bilang aku menggigit jari mereka sampai putus. Apa kita nggak bisa masuk ke sana dan ambil sesuatu, burger misalnya? Hey, cover, ada apa? Hey, aku lagi di luar sama Angela Clark di gang belakang. Aku tidak. Petugas menanyai Angela tentang apa yang terjadi. Dia mengaku bahwa dialah yang diserang. Angela, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi hari ini? Iya, ada seorang perempuan menyerangku. Seorang wanita yang lebih tua dariku. Dan kebetulan aku menggigit saat jarinya ada di mulutku. Dan wanita itu memakai apa? Kamu tahu seperti apa penampilannya? Tidak, dia hanya lebih tua dariku. Itu saja yang aku tahu. Dia benar-benar lebih tua dariku. Apakah kamu tahu warna baju yang dia pakai? Apakah itu ungu? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu, tapi kamu terlibat perkelahian fisik, kan? Ya, dia nyamperin aku dengan agresif. Padahal aku cuma lagi minum di bar. Iya. Dia yang nyerang aku dan aku sama sekali nggak nyerang siapa-siapa. Maksudmu dia nyamperin kamu dengan agresif? Ya, dia semacam menyerang aku. Maksudku, aku nggak mau. Kalau mau cerita, ceritain aja. Kamu bisa jelasin. Tapi aku nggak mau kamu nyentuh aku atau apapun ya. Maaf. Ya, dia langsung nyamperin aku, terus dia main tangan sama aku dan kayak naik ke atas aku di lantai dan semacam itu. Jadi kamu tahu, aku cuma kayak mukul-mukul gitu. Bisa nggak kamu geser jaketmu itu? Bisa kamu tarik ke belakang? Aku cuma mau lihat bajumu sebentar. Iya. Aku nggak mau ada drama atau hal-hal seperti itu. Oke, aku nggak tahu kenapa dia menyerangku. Aku cuma lagi pesan minuman di bar. Kamu tahu siapa dia? Aku sama sekali nggak tahu. Sebelumnya, kamu sempat terlibat pertengkaran dengan wanita lain di luar bar. Mungkin sekitar 30 detik sebelum itu terjadi. Enggak. Angela bersumpah dia tidak pernah menggigit putus jari kelingking wanita itu. Tapi kemudian petugas menemukan bukti yang mereka cari. Oke, karena jelas kita mendapatkan dua cerita yang benar-benar berbeda di sini. Kebenarannya biasanya ada di tengah-tengah, kan? Iya. Tapi aku sudah bicara dengan pihak lain yang bersama wanita itu. Kau tahu, yang jari kelingkingnya tinggal setengah.
Aku harus berpikir, kau seperti dia, membiarkan seperti yang kutemukan. Atau kami menemukannya di lantai di bar. Ya Tuhan. Jadi kami sedang meninjau rekaman sekarang. Apakah rekaman itu akan menunjukkan kamu menyerangnya dan menggigit jarinya sampai putus? Maksudku mungkin saja, tapi apakah dia yang menyerangku duluan? Jadi ceritanya, cerita yang kami dapatkan dan aku akan ceritakan semuanya padamu, lalu beritahu aku bagaimana menurutmu, oke? Oke. Jadi cerita yang aku dapatkan adalah ada seorang wanita di luar sedang merokok. Wanita yang berbeda dari yang kamu ajak berkelahi, oke? Ceritanya adalah dia sedang merokok di luar dan kamu mendorongnya lalu masuk ke bar. Setelah kejadian ini, lalu wanita yang katanya kamu dorong, ibu mertuanya kalau tidak salah, lalu mengonfrontasimu soal itu. Bisa kita masuk ke dalam, bro? Ya, untuk tetap di dalam. Nanti kita coba lagi. Dorong. Kalian sempat saling dorong, lalu malah jadi kontak fisik, dan akhirnya ya berakhir seperti itu. Ya. Oke, jadi sejujurnya Pak Polisi, yang aku ingat cuma aku sudah di tanah dan berusaha keluar dari situ kan. Aku nggak ingat menyerang siapapun atau hal seperti itu. Aku cuma ingat sudah di tanah dan berusaha melawan untuk melepaskan diri dari situ. Aku nggak ingat, oke? Apa kamu di atas seorang wanita yang pakai sweatshirt merah? Apakah itu wanita yang berkelahi denganmu di lantai? Saya nggak ingat itu Pak, dan saya minta maaf. Saya cuma ingat sudah di tanah, telentang, dan berusaha melawan untuk melepaskan diri dari situ. Itu saja yang saya ingat. Apa yang dia lakukan padamu? Itu memang perkelahian. Sini, jangan. Tetap di sana. Bicara saja dengan kami, oke? Apa yang dia lakukan padamu? Itu sudah kontak fisik. Aku tidak kenal siapapun. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya ingat berada dalam posisi telentang dan berusaha melawan untuk keluar dari situasi itu. Itu saja yang aku ingat. Bagaimana kamu bisa sampai dalam posisi telentang? Aku hanya ingat sudah berbicara dengannya, saling berhadapan, lalu tiba-tiba dijatuhkan ke tanah. Dan setelah aku dijatuhkan ke tanah, aku ingat sempat melawan. Lalu, apa yang dia lakukan padamu? Itu adalah serangan fisik. Dia memukulku. Oke, dia meninju kamu. Iya. Oke, apa dia melakukan hal lain padamu? Dia memukulku dan memukulku sampai aku jatuh ke tanah. Dan saat aku terjatuh, aku ingat kepalaku membentur tanah. Dan ketika aku membentur tanah, saat itulah aku mulai membalas. Apakah kamu punya bekas luka di tubuhmu, Memar? Aku tahu ada darah di sini. Dan seperti wanita yang satunya lagi, jelas. Selain cedera di jari kelingking, dia cukup banyak mengalami luka, terutama di wajah dan bagian tubuh lainnya. Dan kau tahu, saat kau tahu, kamu ingat tadi ketika aku bilang kebenaran itu ada di tengah-tengah? Iya. Jadi ada banyak cara yang kita gunakan untuk mencapai titik tengah itu kan? Iya. Salah satu caranya adalah Kamu tahu melihat luka-luka yang ada pada orang kan? Lebih sering terjadi bahwa pelaku utama kan, yang biasanya bersalah dalam sebuah perkelahian, akan memiliki luka yang lebih sedikit daripada korban, misalnya saja, oke? Benar, jadi... Menurut pendapat saya, dan saya tentu saja bukan dokter, tapi saya memang sering melihat banyak luka-luka dari pekerjaan yang saya lakukan. Saya tidak tahu, bisakah kita ke sini? Ya. Tentu saja, kamu tahu, saya tidak melihat banyak luka pada dirimu. Dan jelas, wanita yang satunya lagi sedang di rumah sakit sekarang kan? Wanita yang di rumah sakit itu? Ya, dia di sana. Dari untuk ya? Dia di sana. Menurut laporan insiden dari Departemen Kepolisian, kutipan, Angela menggigit jari kelingking kanan pihak yang lamanya disamarkan di antara kuku dan sendi paling ujung dari kelingking tersebut. Hal ini menyebabkan ujung kelingking pihak yang lamanya disamarkan terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke lantai di bar tersebut. Saya hanya membalas beberapa kali, Pak. Saya tidak menyerangnya duluan atau apapun seperti itu. Saya yang lebih dulu berada di lantai. Yang jadi perhatian utama adalah kelingkingnya kan? Oke. Jadi kelingkingnya benar-benar tergigit sampai putus. Terlepas. Kamu pikir ada darah dan semacamnya? Selain yang ini di sini, menurutmu ada apa? Oke. Apakah ada orang lain di dalam? Karena aku mulai pekerjaan baruku besok untuk Washburn County. Dan aku tidak sengaja memulai pertengkaran atau hal seperti itu. Aku ingat aku ada di tanah dengan kepala lebih dulu, dan kepalaku terasa sakit. Apakah kamu ingat saat jari kelingkingnya ada di mulutmu? Tidak, aku tidak ingat. Kamu sama sekali tidak ingat itu? Tidak, aku tidak ingat, Pak. Aku tidak ingat itu. Kalau orang-orang terus bilang begitu padaku, aku cuma bisa bilang, aku nggak menggigit sampai putus jari kelingking wanita itu. Lihat gigiku, lihat. Apakah kelihatannya berdarah atau apa? Tidak kan? Aku nggak tahu berapa lama darah bisa tetap ada di mulut seseorang seperti itu. Tentu saja, aku nggak menggigit jari kelingking siapapun sampai putus.
Aku ingat waktu itu aku di tanah dan berusaha untuk melawan. Seperti apa penampilan wanita yang kamu lawan itu? Aku cuma ingat dia berambut gelap dan terus ngomong hal-hal buruk ke aku. Kamu ingat gak dia pakai baju apa? Aku pikir bajunya ungu, bagian atasnya. Seperti sweatshirt atau semacamnya. Iya, Apakah kamu ingat kira-kira berapa usianya atau hal semacam itu? dia lebih tua. Dia mungkin berusia sekitar 40-an atau lebih tua. Berambut gelap, Usia 40-an, 50-an, ya 100%. dan kamu tidak bisa mengingat dengan pasti apa yang dia kenakan? Benar ya? Oke. Jadi, sejauh informasi kecil lain yang bisa kamu ingat, hal seperti itu jelas membantu kami, kan? Saya jelas hanya ingin pernyataan itu jika memang benar. Tapi ya, benar-benar. Jadi yang aku ingat cuma seperti berada di samping bar. Lalu aku ingat aku telentang. Oke, dan kemudian seseorang ada di situ. Boleh saya lihat tanganmu sebentar? Iya. Ini kayak dari tahun 2019. Apakah itu darah? Aku tidak tahu. Kelihatannya seperti darah. Ya. Apakah itu bekas baru yang 2 itu? Boleh aku ambil foto bekas itu? Kalau kamu mau. Tapi, Pak, Yang aku ingat cuma sedang di bar mencoba memesan minuman. Lalu, ya, Bisa tolong letakkan tangan Anda? Anda mau memasukkan ini ke saku Anda, silahkan. ya, seseorang berada di atasku. Meskipun ada penyangkalan yang terus-menerus, petugas mengatakan bahwa cerita Angela adalah satu-satunya yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat para saksi. Jadi, perayaan tahun barunya akan berakhir di penjara. Sejujurnya, aku tidak menyerangnya. Saya akan mengambil foto ini, lalu ya. Jadi alasan saya memberi Anda begitu banyak kesempatan untuk berbagi sebanyak mungkin informasi adalah karena saya mungkin sudah berbicara dengan 8 orang malam ini tentang insiden ini. ya. Dan dari jumlah itu, katakanlah, saya tidak tahu apakah tepat 8, tapi anggap saja 8 supaya mudah ya. Oke. 7 orang telah menceritakan kisah yang hampir sama persis kepada saya. Dan 1 orang menceritakan kisah yang benar-benar berbeda. Oke, dan Kamu tahu, kamu adalah orang yang satu itu kan? jadi ya. Ya, jadi saya mendapat banyak cerita yang sangat mirip dari orang lain yang ada di bar dan menyaksikannya atau entah bagaimana terlibat di dalamnya. Tapi kemudian, kamu tahu, saya bicara denganmu dan situasinya benar-benar berlawanan kan? Kamu tahu. Dan saya mengerti, setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi ketika kamu tahu, sudut pandang itu lebih berperan kalau masalahnya antara 1 orang dengan 1 orang. Tapi ini seperti 6 atau 7 orang melawan 1 orang. Jadi mereka bilang seolah-olah aku menyerang waktu tidur. Itu yang aku dengar ya. Angela, bisakah kamu mengambil tasmu? Apakah itu tas di bawah jaketmu di sana? Apakah itu bisa dilepas? Bisakah kamu melepasnya untukku? Tolong. Ya. Tutup resletingnya. Aku tidak mau kamu kehilangan apapun yang ada di dalamnya. Tidak apa-apa. Iya, tutup resletingnya cepat. Supaya aku tidak kehilangan apapun. Apa kalian benar-benar berpikir aku harus memilih tidur? Ya, bisakah aku melihat tasmu? Kalau kamu mau, tinggal lepas saja itu. Terima kasih. Saya menghargainya. Jadi, Angela, kamu akan ditangkap hari ini atas tuduhan penganiayaan berat, mengganggu ketertiban umum, dan penganiayaan, serta kemungkinan 1 tuduhan lain berupa penganiayaan yang menyebabkan cacat tetap. Oke. Ya, biarkan saya. Saya tidak tahu ini terkait dengan apa. Tapi saya tidak mau. Oke, ini, kamu mau bawa tanganmu kembali ke sini? Di sini? Ya, seperti itu saja. Saya akan gulung dengan bajumu ya. Oke. Ya, seperti itu saja. Kalian, aku tidak melakukan apa-apa. Lihat aku. Demi Tuhan, aku bersumpah. Bisakah kamu berdiri di situ sebentar untukku? Aku harus bekerja besok. Tolong jangan lakukan ini padaku. Aku punya anak perempuan berusia 3 tahun. Kamu bisa melakukan beberapa panggilan telepon di sini, oke? Tapi sayangnya beginilah situasinya malam ini. Kamu nggak lihat aku, itu pembelaan diri. Jangan bilang ke polisi. Itu pembelaan diri. Ya, kamu tahu. Kalau begitu, semua itu bisa diselesaikan di pengadilan. Ayo kita antar dia ke mobil patroli. Ayo kita antar dia ke mobil patroli. Cepat, kami baru saja menggeledah mobilnya. Mereka baik-baik saja. Jadi maksudmu kamu tidak punya apa-apa untuk melukaiku? Aku tidak melakukan apa-apa kalian. Kami akan meninjaunya jika kamu hanya ingin mencari itu. Ya. Apakah kamu punya sesuatu di saku atau semacamnya? Dia punya vape di sini. Dia baik-baik saja ya? Oke, damai. Aku mengerti, ya Tuhan. Bisakah kalian memberikan? Bisa memukul itu ya? Kamu bisa mengisapnya sekali.
Tolong jangan embuskan napas ke wajahku ya. Nah. Apakah kamu masih punya sesuatu di sakumu? Aku akan taruh vape itu di tasmu ya. Baik, periksa bagian belakang lalu silakan tanda tangan. X-ray periksa bagian belakang ya Pak. Kantong ya. Sebentar. Tidak. Tidak saat ini. Dia harus melakukan panggilan telepon, oke? Dia baik-baik saja. Yah. Dia ya. Bro, apakah kamu punya sesuatu di kendaraanmu yang perlu mereka ambil? Ada sesuatu? Enggak. Maaf, baiklah. Sampai jumpa sebentar lagi. Silakan duduk dulu ya. Oke, menurut laporan kasus, banyak hal terjadi setelah pintu mobil patroli ditutup dan Angela berada di dalamnya. Laporan tersebut menyatakan, dalam perjalanan ke penjara Barron County, tepat sebelum tiba, Angela melepaskan sabuk pengamannya, lalu dengan sengaja membenturkan kepalanya 2 kali ke jendela yang memisahkan kursi belakang dan kursi depan mobil patroli. Saya memerintahkannya untuk berhenti, dan dia tidak lagi membenturkan dirinya ke dalam mobil patroli. Saya tiba di penjara Barron County tak lama kemudian, saat petugas penjara sedang mengeluarkannya dari mobil. Saya melihat bahwa dia berdarah dari dahinya, dan ada beberapa guratan merah yang menuruni wajahnya. Saya juga melihat bahwa celana jeansnya jauh lebih banyak berlumuran darah dibandingkan sebelumnya saat dia dimasukkan ke dalam mobil patroli. Saya tidak melihat Angela berdarah dari kepalanya sebelum membawanya ke penjara. Dokumen tersebut kemudian menyatakan bahwa ketika petugas membawa Angela ke Mayo Clinic, dia diduga mulai membuat keributan. Dia diduga memukul wajah seorang petugas dengan kepalan tangan, sehingga mereka harus memborgolnya ke ranjang rumah sakit. Akhirnya, dia dinyatakan boleh dipindahkan oleh rumah sakit, dan saat itulah, dia akhirnya dibawa ke penjara Barron County. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan pemukulan, pemukulan berat, dan pemukulan atau ancaman terhadap hakim, jaksa, atau petugas penegak hukum. Catatan pengadilan daring menunjukkan bahwa kasus Angela Clark masih terbuka. Sidang pengadilan berikutnya dijadwalkan pada 8 Juli 2026. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Noner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.